Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 415 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Tang Wutong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah pertempuran brutal sebelumnya berakhir. Evil Tyrant King telah tumbang, dan kesempatan emas kini terbentang di hadapan mereka. Dia mendesak Wu Yuhao untuk segera menyerap cincin roh binatang roh tersebut. Selain merasa yakin tidak ada ancaman lain yang tersisa di hutan Evil Demon, kekuatan roh mereka juga pulih sangat cepat. Sehingga waktu inilah yang terasa ideal untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Yuhao segera merespon ucapannya. Dia duduk bersila, menenangkan nafas, dan bersiap memasuki keadaan meditasi. Namun sebelum tubuhnya sepenuhnya memasuki proses penyerapan, cahaya putih menyilaukan memancar keluar dari tubuhnya, menampilkan sosok Ratu Salju. Wajahnya menunjukkan keseriusan dan kewaspadaan, sehingga membuat Wu Yuhao secara spontan menghentikan proses penyerapan. Menurut analisa Ratu Salju, kondisi tubuh Wu Yuhao cukup mengkhawatirkan. Tubuh yang sebelumnya menerima limpahan kekuatan roh dari dua limit Doulo masih menyimpan energi luar biasa besar. Walaupun pertempuran sebelumnya telah menguras sebagian energi, tapi energi itu akan pulih dengan cepat, jauh lebih cepat dari semestinya. Jika Yuhao memaksa menyerap cincin roh 700.000 tahun yang mendekati 800.000 tahun itu sekarang, tubuhnya bisa berlebihan muatan. Ketika energi menjadi terlalu padat dan tak dapat dialirkan atau dilepaskan, tubuhnya akan berada di ambang kehancuran. Resiko itu bukan sekedar terluka, tetapi ancaman terhadap kehidupannya. Hu Yuhao langsung terdiam. Situasi ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dia tidak membawa alat penyegel cincin roh. Sementara cincin sekuat ini tidak akan bertahan lama sebelum menghilang. Kesempatan untuk mendapatkan cincin roh berlevel langka seperti itu hampir tidak pernah muncul dalam hidup seorang master roh. Jadi bagaimana mungkin Yuhao rela kehilangan kesempatan ini begitu saja? Tang Wutong ikut tercekam kecemasan. Dia dan Yuhao sudah mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi Evil Tyrant King. Bahkan mereka sebelumnya telah menyiapkan cara untuk kabur bila keadaan memburuk. Kini setelah berhasil menumpaskan makhluk mengerikan tersebut, mereka justru berhadapan dengan dilema yang lebih mematikan. Apakah mereka harus mengambil risiko untuk kekuatan tersebut atau melepaskannya begitu saja? Pada dasarnya, cincin roh 700.000 tahun bukanlah hadiah biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mampu melampaui batas-batas manusia. Bahkan kesempatan yang belum tentu didapatkan oleh para dolo transenden. Namun justru karena kekuatannya begitu besar, kesalahan sedikit saja bisa membuat tubuh Wu Yuhao hancur dengan sendirinya. Di saat keduanya diliputi keraguan, seberkas sinar emas tiba-tiba memancar di sisi Wu Yuhao. Dari cahaya itu muncul sosok yang sudah lama tidak terlihat. Dia adalah Sky Dream alias Tianmeng. Dengan ekspresi puas dan penuh percaya diri, dia akhirnya muncul dan seolah-olah telah menunggu momen seperti ini. Kehadirannya seperti angin segar di tengah tekanan. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia memiliki rencana, sebuah solusi yang bahkan Ratu Salju sekalipun belum tentu memilikinya. Wu Yuhao terperangah sekaligus lega. Dengan kecerdikan dan kekuatan Sky Dream yang unik, dia datang seperti membawa harapan dalam kebuntuan. Dengan wajah penuh semangat dan percaya diri, Sky Dream menjelaskan, meskipun dia bukanlah makhluk yang pandai bertarung,
tapi dia unggul dalam satu hal yang sangat penting, menahan dan menyimpan energi. Dengan tubuhnya yang telah melewati jutaan tahun kultivasi, dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat dalam dan stabil. Selama ini dia perlahan-lahan telah mentransfer kekuatan spiritualnya kepada Huo Yuhao. Namun dia masih memiliki kapasitas besar yang tersisa. Dia percaya bahwa dirinya dapat menjadi wadah untuk menampung kelebihan energi jika penyerapan cincin roh menjadi terlalu berat bagi Huo Yuhao. Penjelasan barusan membuat mata Huo Yuhao berbinar. Tang Wutong pun ikut merasa lega. Mereka tahu bahwa Sky Dream adalah makhluk spiritual berumur jutaan tahun dan kemampuan utamanya memang menyimpan energi. Setelah bertahun-tahun mentransfer kekuatan asalnya kepada Yu Hao, dia seharusnya mampu menahan kelebihan energi dari cincin roh 700.000 tahun milik Evil Tyrant King. Apalagi yang Yu Hao serap hanyalah cincin rohnya, bukan kekuatan spiritual penuh dari makhluk tersebut. Meskipun hal itu adalah sebuah fakta, tapi Ratu Salju tetap waspada. Dia menyadari bahwa kekuatan spiritual Evil Eye Tyrant King sangat dominan dan belum tentu cocok dengan asal spiritual Sky Dream. Jika terjadi kesalahan, dampaknya akan jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Hanya saja Sky Dream tetap penuh percaya diri. Dia menegaskan, selain situasinya masih aman, dia juga meyakinkan semua orang cincin roh ini tidak akan membahayakan selama dirinya membantu. Dia bahkan menunjukkan betapa berharganya kekuatan dalam cincin roh tersebut, terutama dalam hal pemahaman ruang dan waktu, sesuatu yang bisa mendorong Yu Hao menuju tingkatan baru. Setelah mendengarkan semua penjelasan Sky Dream, tanpa ragu dan yakin dengan saudaranya, Huo Yu Hao memulai proses penyerapan. Dia duduk bersila dan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan untuk menyatu dengan cincin roh Evil Eye Tyrant King. Sementara itu, Tang Wutong menyimpan tulang roh Evil Eye Tyrant King untuk digunakan di masa depan, serta membantu Yu Hao nantinya jika telah siap membentuk inti jiwa ketiganya. Singkatnya, begitu cincin roh merah gelap itu masuk ke tubuhnya, tubuh Yu Hao langsung bergetar hebat. Gelombang kekuatan spiritual yang kelam, dominan, dan penuh amarah menyerbu lautan spiritualnya. Niat kehancuran memenuhi seluruh ruang dalam dirinya, seolah-olah ingin merobek kesadarannya. Namun Yu Hao tidak mudah goyah. Inti jiwa spiritualnya berputar cepat, membungkusnya dengan kekuatan yang membawa karakteristik atribut es. Dingin yang tajam itu perlahan membekukan niat spiritual liar milik Evil Eye Tyrant King, lalu memurnikannya sedikit demi sedikit. Dalam momen seperti inilah kekuatan Sky Dream menunjukkan nilainya. Setiap energi yang berhasil dimurnikan oleh Huo Yu Hao segera ditarik masuk olehnya, disimpan jauh di dalam tubuh spiritualnya sendiri, sehingga tidak membebani Yu Hao. Proses ini membuat penyerapan berlangsung lebih lancar daripada yang mereka perkirakan. Namun kekuatan Evil Eye Tyrant King memang luar biasa. Esensi yang terkandung hanya dalam cincin rohnya saja sudah mampu memenuhi lautan spiritual Yu Hao sampai ke batasnya. Semakin lama prosesnya berlangsung, semakin cepat energi itu mengalir keluar dari cincinnya. Pada titik tertentu, Yu Hao tidak lagi memiliki waktu untuk memurnikannya sendiri. Pada saat krisis seperti ini, Sky Dream mengambil alih sepenuhnya. Dia menyerap setiap aliran energi yang masuk tanpa keraguan, tanpa mempertanyakan apakah energi itu murni atau liar. Dalam lautan spiritual Yu Hao, dia menampilkan wujud aslinya. Pola cahaya emas di tubuhnya yang sempat memudar mulai bersinar kembali. Namun kini pola itu dipenuhi garis-garis merah darah. Tanda bahwa sebagian energi yang dia serap tidak sepenuhnya murni. Meski bentuknya tampak berubah, Sky Dream tetap melanjutkan tugasnya tanpa keluhan. Dengan mengambil alih beban terberat dari proses ini, dia memberi bantuan yang sangat besar bagi Huo Yu Hao, membuat penyerapan cincin roh 700.000 tahun itu tetap berlangsung tanpa mengancam nyawa calon pewaris Dewa Emosi. Beberapa saat kemudian, di dalam lautan spiritual Huo Yu Hao, Lia alias Putri Duyung juga muncul untuk membantu. Meski tidak memiliki kemampuan melahap energi seperti Sky Dream, dia tetap berusaha menyaring sebagian kekuatan spiritual liar yang memasuki tubuh Yu Hao.
Dia menyingkirkan aura brutal dan kejam dari energi tersebut agar lebih mudah diserap. Bantuan kecil itu membuat proses asimilasi Yu Hao menjadi lebih ringan. Pada dasarnya, Yu Hao adalah satu-satunya manusia yang berani menyatu dengan 6 roh sekaligus, dan keenamnya setia kepadanya. Mereka tidak lagi memiliki konflik dengannya. Sebaliknya, mereka menaruh harapan besar kepadanya. Pertemuan Yu Hao dengan Dewa Emosi memberi mereka gambaran tentang kemungkinan naik ke alam yang lebih tinggi, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Mereka sadar, hanya mengikuti Yu Hao memberi mereka kesempatan meninggalkan dunia lama mereka dan memperoleh kehidupan baru di alam dewa. Oleh sebab itu, mereka memberikan seluruh dukungan tanpa ragu. Singkat cerita, proses penyerapan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, cincin roh Evil Eye Tyrant King berhasil menyatu dengan tubuh Yu Hao meski prosesnya belum benar-benar sempurna. Pola cahaya emas milik Skydream telah memenuhi lautan spiritual Yu Hao sepenuhnya, sehingga sebagian energi brutal tetap tersisa dan mengacaukan ketenangan dalam dirinya. Lautan spiritual Yu Hao terlihat seperti permukaan samudra yang siap disapu badai kapan saja. Secara kekuatan, Yu Hao kini telah mencapai tingkat limit dulu, bahkan berada pada posisi istimewa sebagai pengguna yang memiliki 2 roh pelindung ganda. Tetapi tubuhnya seperti balon yang terlalu penuh udara, hanya bisa bertahan sambil menjaga agar dirinya tidak meledak. Kesalahan sedikit saja bisa membuat energi liar itu lepas kendali dan membahayakan nyawanya. Ratu Salju mengatakan, solusi paling aman adalah mencari tempat terpencil bagi Yu Hao dan Tang Wutong untuk berkultivasi dalam waktu panjang. Dengan cara itu, tubuh Yu Hao dapat perlahan menyerap energi berlebihan meski membutuhkan waktu yang sangat lama. Pasangan itu pada dasarnya memiliki potensi besar untuk menjadi seorang limit dolo yang sesungguhnya. Tetapi fondasi mereka masih belum cukup stabil untuk menerima lonjakan kekuatan besar itu sekaligus. Namun sayangnya, Huo Yu Hao tidak memiliki keleluasan untuk memasuki masa kultivasi tertutup. Kota Radian masih menyimpan banyak masalah yang harus segera ditangani. Perhitungannya menunjukkan kalau dia membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk sepenuhnya menstabilkan energi dalam tubuhnya dan melakukan terobosan besar berikutnya. Tetapi situasi benua tidak memberi mereka waktu 3 tahun untuk bersembunyi. Dengan alasan tersebut, Yu Hao memutuskan untuk kembali ke kota Radian bersama Tang Wutong. Tang Wutong sendiri memahami kekhawatirannya melalui hubungan telepati mereka dan memilih mendukungnya secara penuh. Masalah-masalah besar di Kekaisaran Ryu belum selesai. Tanpa keberadaan Sekte Roh Suci, Kekaisaran Ryu pastilah mampu memusatkan seluruh kekuatan dan melancarkan serangan besar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Suatu upaya yang dapat benar-benar menguasai seluruh benua. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, satu-satunya cara untuk memberi stabilitas bagi 2 kerajaan adalah menepati janji kepada Juzi. Yu Hao harus mengakhiri konflik dengan membunuh Su Tianran dan memastikan Juzi memenuhi janjinya selama 10 tahun untuk menjaga perdamaian. Hanya setelah itu dia barulah bisa menenangkan diri dan berkultivasi untuk memperkuat fondasinya. Huo Yu Hao memahami bahwa dirinya mungkin mampu menahan serangan Kekaisaran Ryu untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Dia juga sadar bahwa suatu hari dia harus menantang Ditian untuk memperoleh posisi sebagai Dewa Emosi. Apa yang terjadi setelah itu adalah ketidakpastian murni. Sementara itu, situasi dunia juga berubah. Teknologi alat roh berkembang pesat, mengubah kehidupan manusia di seluruh benua. Meski awalnya banyak penolakan, masyarakat lambat laun mulai menerima kenyamanan yang ditawarkan teknologi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melupakan apa yang telah terjadi. Namun bagi Yu Hao, konflik ini belum selesai. Dia berasal dari Kekaisaran Xinglo dan memiliki tanggung jawab terhadap Akademi Shrek. Dia harus memperbaiki keadaan apapun konsekuensinya. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao dan Tang Wutong kembali, kota Radian terlihat seperti monster raksasa, megah, gelap, dan menekan, dengan istana kekaisaran berdiri sebagai satu-satunya bagian yang terlihat sedikit tidak serasi di tengah keganasan kota tersebut.
Beberapa hari berlalu, namun istana kerajaan Ryu masih dijaga dengan ketat. Puing-puingnya belum sepenuhnya dibereskan, tetapi pembangunan kembali dipastikan segera dimulai. Dengan kekuatan teknologi mereka, sebuah istana baru dapat berdiri dalam waktu kurang dari 2 tahun. Lebih besar, lebih kuat, dan lebih megah dari sebelumnya. Kemajuan teknologi telah menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan, membentuk ulang tatanan masyarakat, dan perlahan mengubah wajah seluruh benua. Melihat pemandangan tersebut dari sisi kejauhan, Hu Yuhao hanya bisa menghela nafas panjang. Tang Wutong berdiri di sisinya, penuh keyakinan bahwa kekuatan mereka berdua seharusnya cukup untuk mengubah arah benua. Dalam pandangannya, mereka bisa menghancurkan para pemimpin utama kerajaan Ryu dan mengguncang fondasi, sehingga benua terhindar dari dominasi tunggal. Namun Hu Yuhao memahami betapa rumitnya kenyataan. Menghilangkan satu atau dua orang bukanlah solusi. Jika Su Tianran disingkirkan, kekaisaran memang akan mengalami kekacauan. Tetapi Juzi masih memiliki pengaruh militer yang sangat kuat. Dia mampu menstabilkan keadaan sebelum kekacauan itu berkembang menjadi bencana besar. Dan sebaliknya, jika Juzi yang disingkirkan, kekacauan akan benar-benar tak terkendali. Kekuatan militer kerajaan Ryu terlalu besar untuk dibiarkan tanpa kepemimpinan yang mampu menahan. Jika kehilangan arah, bisa menghancurkan kerajaan manapun dalam waktu singkat, dan korban jiwa akan tak terhitung jumlahnya. Fakta tersebutlah yang selama ini membuat Hu Yuhao menahan diri. Juzi bukan tipe pemimpin yang membunuh demi ambisi pribadi. Dia selalu berupaya meminimalkan korban ketika berperang. Jika benua akhirnya bersatu karena dorongan teknologi, maka Juzi adalah orang yang paling pantas mengelolanya. Dalam jangka pendek, kestabilan semacam itu mungkin merupakan hal terbaik yang bisa terjadi bagi benua. Sejarah juga menunjukkan bahwa benua ini selalu bergerak dalam siklus. Kerajaan yang terlalu lama bersatu pasti akan terpecah, dan kerajaan yang terpecah terlalu lama pada akhirnya akan kembali bersatu. Dua kekaisaran besar masa lalu pernah menguasai benua selama ribuan tahun, namun pada akhirnya runtuh dan melahirkan konflik baru. Tidak ada kedamaian yang benar-benar bertahan lama. Dalam pemikiran Hu Yuhao, mungkin persatuan sementara bisa memberi benua kesempatan untuk bernafas. Tang Wutong mendengarkan semua pemikiran itu dengan kebingungan. Bagi dirinya, pemandangan Hu Yuhao tidak berarti dukungan terhadap kerajaan Ryu, tetapi lebih pada keinginannya untuk menghindari kekacauan besar. Mereka berdua memang kuat, tetapi kekuatan itu tidak cukup untuk mengendalikan arah seluruh benua. Mereka tidak bisa menjadikan keinginan pribadi sebagai alasan untuk mengubah dunia menjadi medan perang baru. Teknologi Alatros sudah berkembang begitu jauh hingga bahkan limit Dolo sekalipun tidak lagi berada di puncak rantai kekuatan. Di tengah tekanan tersebut, Tang Wutong hanya berharap mereka bisa menjauh dari konflik, setidaknya untuk sementara. Setelah menyelesaikan janji 10 tahun dengan Juzi, dia ingin mereka berdua memasuki kultivasi tertutup, menstabilkan kekuatan mereka, dan meraih tingkat limit Dolo tanpa diganggu masalah benua. Hu Yuhao memeluknya dengan sangat hangat, menyadari bahwa tidak semua hal bisa mereka kendalikan walaupun mereka berdua memiliki kekuatan besar. Dunia berubah tanpa menunggu siapapun. 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang membayangkan bahwa para Master Roh, tokoh terkuat pada masa itu, akan digeser oleh para Master Alatro yang kini menguasai medan perang. Legiun Master Alatro mampu menandingi kelompok besar Master Roh. Dunia ini terus bergerak, dan mereka hanya bisa mengikuti arusnya sambil mencari celah untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Di hadapan mereka, benua Dolo memasuki era baru, sebuah era tempat kekuatan, teknologi, dan takdir saling bertabrakan tanpa henti. Nah guys, begitulah pembahasan spoiler alur cerita Solen bagian 415 nih ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita udah dapat fakta baru ya guys ya, dimana cincin roh dari Evil Eye Tyrant King menjadi cincin roh ke-9 mata spiritual Hu Yuhao. Sehingga kedua roh pelindung Yuhao komplit mendapatkan 9 cincin roh ya guys ya.
Dan sebenarnya kekuatan Yuho itu udah mencapai level 99, tetapi dia harus menyempurnakan cincin rokok 9-nya terlebih dahulu dan sepenuhnya membentuk inti Chihua ketiganya. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan spoiler selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.